ekstrim diprediksi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan. Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan bongkar penipuan kendaraan bermotor dengan modus operandi overkredit. Basnas Kalimantan Selatan dan TVRI Kalimantan Selatan galang donasi kemanusiaan untuk Aceh dan Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Bandua. Saudara, Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini edisi Sabtu 13 Desember 2025. Dan selama kurang lebih 60 menit ke depan kami akan menyampaikan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Mela Azani, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali Kalimantan Selatan hari ini, saudara, curah hujan diprediksi meningkat di Desember hingga Januari. Masyarakat di Kalimantan Selatan diminta waspada potensi bencana hidrometeorologi dan banjirop akibat cuaca ekstrim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kalimantan Selatan mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di Kalimantan Selatan yang diprediksi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman hujan deras, bencana hidrometeorologi, dan banjirop. Puncak musim hujan di Kalimantan Selatan diprediksi berlangsung hingga awal tahun mendatang, membawa potensi curah hujan intensitas tinggi. Bersamaan dengan itu, ancaman banjirop atau air pasang laut di kawasan pesisir diprediksi mencapai puncaknya. Ketua Pokja Pengelolaan Data dan Informasi BMKG Kalimantan Selatan, Wiji Cahyadi mengatakan, pihaknya terus memantau dinamika atmosfer dan laut. Kesiapsiagaan harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah telah diinstruksikan untuk mendata ulang titik rawan dan memperkuat mitigasi. Masyarakat diimbau untuk tidak panik dan terus memperhatikan peringatan dini. Untuk curah hujan di bulan Desember dan Januari, kita prediksikan secara umum di bagian barat dan selatan kategorinya adalah tinggi, artinya memang perlu kewaspadaan terhadap potensi banjir. Kemudian walaupun di bagian timur juga menengah ya, artinya menengah, tapi menengah yang sudah mendekati tinggi, artinya perlu kewaspadaan juga. Si pasang air maksimum, perlu kewaspadaan potensi pasang air maksimum di perairan muara Sungai Barito pada tanggal 10 hingga 14 Desember 2025 pukul 22 hingga 4 Wita dan tingkat maksimum mencapai 2,9 meter. Ini perlu waspada terhadap di daerah yang di pinggiran sungai di Sungai Barito tadi. Diketahui pasang air laut diprediksi akan terjadi dari tanggal 10 hingga 14 Desember 2025 dan diprediksi akan kembali terjadi pada tanggal 20 Desember seiring fase bulan baru. Masyarakat diminta agar selalu memantau informasi resmi dari BMKG dan BPBD setempat. Potensi rob bisa terjadi secara tiba-tiba, terutama pada malam hari atau menjelang dini hari. Ditreskrimum Polda Kalimantan Selatan bongkar penipuan kendaraan bermotor dengan modus operandi overkredit. 15 unit mobil berhasil diamankan kepolisian dengan 2 orang tersangka. Belasan kendaraan roda 2 dan roda 4 menjadi barang bukti hasil penipuan dan penggelapan kasus jual beli kendaraan kredit macet di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dari tangan tersangka berinisial F dan R, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan menyita 15 mobil dan 18 sepeda motor dari modus operandi tipu gelap ini. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan, Frido Situmorang mengatakan, mobil-mobil ini didapatkan tersangka dari para korban melalui skema take over kredit di akun marketplace, di mana tersangka berjanji melanjutkan cicilan, namun kreditnya tidak dilanjutkan, melainkan mobil dijual kembali ke pihak lain. Hasil dari pengembangan kita bahwa ada mobil kita temukan overkredit yang dia tidak lanjutkan untuk kreditnya. Kita temukan itu pertama berapa unit di mobil di rumahnya? 3 unit di rumahnya.
Nah, dari situ dicek di akunnya, ternyata ada jual beli mobil yang over kredit. Nah, lucunya lagi bahwa ada beberapa mobil yang dipasang di PS kemudian dia jual, nanti ada seorang orang yang mengaku-ngaku bahwa itu mobilnya digelapkan, lalu diambil lagi gitu. Sementara salah seorang korban, Putri, mengatakan kejadian bermula saat dirinya melakukan over kredit kepada tersangka. Saat ditawarkan, ternyata dijual lagi tanpa diselesaikan kreditnya. Kepolisian karena telah membantu mengungkap kasus ini, sehingga mobilnya kembali kepada saya. Berapa lama, Mbak? Mulai kapan ini mobilnya hilang sampai ditemukan? Sekitar 5 bulanan. 5 bulan. Waktu itu kayak apa hilangnya? Enggak hilang, tapi kemarin itu mau oper kredit kan, Terus? tapi ditipu. Jadi seperti yang penjelasannya. Seperti penjelasan. Saat ini kedua tersangka bersama belasan alat bukti kendaraan bermotor diamankan di Mapolda Kalimantan Selatan untuk proses lebih lanjut. Kedua tersangka disangkakan pasal 378 KUHP dan 372 KUHP junto pasal 480 KUHP. Saudara, Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pemenuhan belanja pendidikan sesuai mandatori budget menjadi prioritas dalam pembahasan APBD 2026. Meski saat ini anggaran pendidikan Kalimantan Selatan belum sepenuhnya mencapai batas minimal yang ditetapkan undang-undang, Banggar menekankan bahwa selisih yang tersisa semakin kecil dan akan dievaluasi kembali agar penyesuaian penuh dapat segera diwujudkan pada tahun 2026. Kedatangan Badan Anggaran DPRD Kalimantan Selatan ke Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan konsultasi terkait dokumen APBD 2026 yang telah diajukan untuk dievaluasi. Konsultasi ini berlangsung di Ditjen Bina Keuangan Daerah sebagai bagian dari tahapan finalisasi sebelum APBD ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan HM Alpia Rahman mengatakan kunjungan ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan langsung dari Kemendagri. Ia menyebutkan beberapa isu strategis yang turut dibahas, termasuk kelanjutan proyek multi-years dan pemenuhan belanja wajib sektor pendidikan. DPRD memandang perlunya penyesuaian lanjutan agar alokasi pendidikan dapat segera memenuhi mandatory spending sehingga pelayanan publik di sektor tersebut semakin optimal. Yang mudah-mudahan ke depan ini bisa cepat selesai evaluasi dari Mendagri sehingga dari kami DPRD dan Banggar bisa membahas kembali apa-apa kira-kira rekomendasi-rekomendasi dari Kemendagri untuk perbaikan-perbaikan APBD yang sudah disusun oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Termasuk ada beberapa poin yang kami bahas tadi terkait multi-years, kemudian belanja pendidikan yang masih belum memenuhi mandatory target, ini jadi fokus kami. Analis kebijakan ahli pertama Subdit Wilayah 3 Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Dila Novita Rizky memberikan apresiasi kepada Provinsi Kalimantan Selatan karena menjadi salah satu daerah yang paling awal menyerahkan dokumen APBD 2026. Ia menilai langkah cepat tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dan DPRD Kalimantan Selatan dalam memastikan proses evaluasi berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Banggar memastikan seluruh catatan dari Kemendagri akan menjadi rujukan penting sebelum finalisasi APBD 2026. DPRD juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal penyempurnaan anggaran, khususnya pada bidang prioritas publik seperti pendidikan, agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan aturan nasional. Saudara, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kalimantan Selatan bekerja sama dengan TVRI Kalimantan Selatan turun ke jalan, menggalang donasi kemanusiaan untuk saudara-saudara di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera. Kegiatan ini mengajak masyarakat untuk bersama-sama meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah. Bertempat di pertigaan lampu merah kilometer 6 Banjarmasin, petugas Basnas Provinsi Kalimantan Selatan bersama jajaran TVRI Kalimantan Selatan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan. Kegiatan penggalangan dana dilaksanakan dengan menyapa pengendara yang melintas, baik pengguna sepeda motor maupun mobil. Aksi ini mendapat respon positif dari masyarakat. Banyak pengendara yang dengan sukarela menyisihkan sebagian rezekinya sebagai bentuk kepedulian terhadap saudara-saudara di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera. Donasi yang terkumpul akan disalurkan terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan pasca bencana. Ketua Basnas Kalimantan Selatan Haji Irhamsah Safari menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas partisipasi yang diberikan
serta mengharapkan aksi penggalangan dana ini dapat menjadi pemantik kepedulian masyarakat secara luas, bahwa bantuan sekecil apapun memiliki arti besar bagi mereka yang sedang menghadapi musibah. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan TVRI Kalimantan Selatan turun ke jalan membuka open donasi untuk korban bencana alam di Sumatera dan Aceh. Alhamdulillah dukungan partisipasi masyarakat kami ganggu dan ternyata lumayan kita perdana ini turun bersama-sama dengan kerabat kerja TVRI, Badan Amil Zakat Nasional Kalimantan Selatan juga terlibat semua amil-amilan. Mudah-mudahan ini juga bisa menggugah kembali kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh. Basnas Kalimantan Selatan juga mengajak masyarakat untuk terus menyalurkan donasi melalui jalur resmi, agar bantuan yang diberikan dapat tersalur secara amanah, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera. Realisasi pajak daerah Hulu Sungai Tengah capai 33,6 miliar rupiah. Selengkapnya usai jeda, kami akan kembali. Saudara, realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah per 11 Desember 2025 mencapai 33,6 miliar rupiah. Jumlah realisasi ini mencapai 109,19% atau melebihi target awal sebesar 30,8 miliar rupiah. Realisasi penerimaan pajak daerah pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah per 11 Desember 2025 mencapai 33,6 miliar rupiah atau 109,19%, melewati target awal yang ditetapkan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Khairil, usai gebyar panutan pajak 2025. Kendati demikian, ia menyebut penerimaan pajak daerah ini masih bisa dioptimalkan jika semakin banyak masyarakat yang patuh membayar pajak. Ya, untuk realisasi pajak daerah secara keseluruhan dari target 30,8 miliar itu realisasinya 33,6 miliar, jadi 109,19%. Sudah lebih target. Kita pemerintah daerah akan melakukan semacam inovasi-inovasi untuk masyarakat bisa mematuhi kewajiban pajak. Sementara itu, Kepala UPD Samsat Barabai Febri Raharjo mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas kolaborasi dalam kegiatan penerimaan pajak dan berbagai program lainnya. Pada tahun 2025 ini, absen PKB sudah mencapai 95% dan untuk BBNKB mencapai 100%. Oke, jadi kalau secara persentase PKB kita ini di posisi 90%, mudah-mudahan bisa 100%, dan untuk BBN kita sudah 100%. Artinya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh sudah mulai naik. Kepala BPKAD Khairil menambahkan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih bisa menikmati berbagai program insentif pajak hingga 31 Desember 2025 mendatang. Kegiatan gebyar panutan pajak 2025 dirangkai dengan pengundian berbagai hadiah, dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan.
Menyikapi hasil asistensi dan supervisi penyusunan program pembentukan peraturan daerah Propemperda tahun 2026, Bapemperda DPRD Kalimantan Selatan mendatangi Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kehadiran rombongan dipimpin Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalimantan Selatan Firman Yusi ini bertujuan mencermati sekaligus mendalami beberapa catatan yang diberikan oleh Direktorat PHD terhadap 22 buah ranperda yang masuk dalam usulan Propemperda tahun 2026. Ada 15 ranperda baru dan 7 ranperda dari tahun sebelumnya yang tidak selesai dibahas pada tahun 2025, termasuk rencana perubahan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Terkait rencana perubahan Perda PDRD, Firman menyatakan saat ini perda tersebut sedang dalam tahap evaluasi oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Firman juga meminta kepada Kemendagri untuk membuka ruang lebih longgar kepada DPRD agar inisiatif yang sedang disusun untuk melakukan perubahan perda ini. Untuk menggali kembali potensi pendapatan dari pajak dan retribusi daerah yang akan dimasukkan dalam perubahan perda, bisa sekaligus dimasukkan dalam proses evaluasi. Terkait dengan Prolegda 2026, ada beberapa catatan tadi yang telah disampaikan oleh dari Kemendagri. Misalnya yang pertama bahwa ternyata sebelum perda kita ditetapkan ada beberapa saran masukan dari Kemendagri terkait dengan perda-perda yang ranperda yang sudah diusulkan baik oleh eksekutif maupun oleh inisiatif DPRD. Beberapa ranperda diantaranya diminta untuk dilakukan evaluasi. Sementara Puniar Putrianti, analis hukum ahli muda pada Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri Republik Indonesia mengatakan, ranperda yang pindah tahun agar pembahasannya diprioritaskan di awal tahun berikutnya. Khusus usulan perubahan Perda PDRD agar dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan selama 15 hari. Karena akan ada sanksi pemotongan dana transfer ke daerah jika tidak selesai dalam waktu tersebut. Andi Fadli Padilla Pangerang, penelaah teknis kebijakan pada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, juga berharap agar Kalimantan Selatan bisa melakukan percepatan penyelesaian perubahan Perda PDRD selama 15 hari kerja. Saudara, meningkatkan dan menguatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan seluruh SKPD mampu mengimplementasikan SIPD dan SAS dengan baik, tepat, dan sesuai ketentuan. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar bimbingan teknis penata usahaan keuangan daerah yang diinisiasi BPKAD Tanah Bumbu. Dalam kegiatan yang digelar di Kota Banjarbaru ini, salah satu peserta yang bertugas di DPM PTSP Tanah Bumbu, Titi, mengapresiasi BIMTEK yang digelar selama 3 hari ini karena mendapatkan banyak manfaat dan ilmu tentang pengelolaan keuangan. Bekal wawasan baru yang diterimanya diantaranya terkait penyusunan standar harga satuan (SHS) sesuai dengan hadirnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025. Di sini sangat menarik karena sangat wawasannya luas, menambah wawasan dan juga mendapat pengalaman baru untuk semua penyusun pengelola keuangan dan juga penyusunan standar harga. Ini sangat bermanfaat untuk bagian keuangan dan juga bagian perencanaan dan juga untuk perencanaan aset kita. BIMTEK ditutup Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Tanah Bumbu, Hemdra Wardani, mewakili Bupati Andi Rudi Latif. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan penguatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memastikan seluruh SKPD mampu mengimplementasikan SIPD dan SHS dengan baik, tepat, dan sesuai ketentuan. Insya Allah dengan adanya BIMTEK ini, semua pengelolaan keuangan daerah akan berjalan dengan baik dan tentunya ada penguatan-penguatan untuk dalam hal kita melakukan pekerjaan untuk mengelola keuangan daerah. Dalam bimbingan teknis yang diikuti 300 pegawai dari berbagai SKPD ini, BPKAD menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI, yakni Koordinator Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah, Wilayah 3 Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Roni John Salamoni, dan Perencanaan Anggaran Ditjen Bina Keuda Kemendagri Rino Rioken, Hakim TVRI Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah raih penghargaan 3 terbaik se-Kalimantan Selatan pengelolaan pengaduan lapor tahun 2025. Penghargaan ini diserahkan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman.
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sepanjang tahun 2025 terus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya dalam hal pengaduan masyarakat. Hasilnya pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah raih penghargaan 3 terbaik se-Kalimantan Selatan pengelolaan pengaduan lapor tahun 2025. Penghargaan ini diserahkan langsung Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnur Yadi Sulaiman, diterima Sekretaris Daerah Hulu Sungai Tengah, Muhammad Yani. Dalam momen ini, Wakil Gubernur Hasnur Yadi mengapresiasi seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Hulu Sungai Tengah, Muhammad Yani mengatakan, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah kepemimpinan Bupati Samsul Rizal berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lapor di tahun-tahun mendatang, seiring dengan semakin dibutuhkannya pelayanan publik yang modern, efektif, dan terpercaya. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tapin gelar seleksi terbuka petugas penyelenggaraan ibadah haji atau PPIH tahun 2025. Terdapat 21 lowongan petugas PPIH yang diperlukan untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 mendatang. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tapin melaksanakan seleksi tahap pertama petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH, Arab Saudi, dan petugas kloter tahun 2026. Kegiatan ini digelar untuk memenuhi kebutuhan serta kuota petugas haji tingkat kabupaten. Sesuai ketentuan yang berlaku, seleksi digelar melalui berbagai tahapan, tes administrasi dan Computer Assisted Test (CAT). Peserta yang diseleksi meliputi 2 orang pembimbing ibadah, 5 orang ketua kloter, 10 orang PPIH Arab Saudi pelayanan konsumsi, serta 4 orang pada bidang transportasi. PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tapin, Salmiah Rajebi mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan petugas yang benar-benar memenuhi standar dan kuota yang telah ditetapkan, sehingga nantinya terpilih petugas yang siap mengemban amanah. Kabupaten Tapin, pihak kloter ini jumlah peserta yang mengikuti seleksi untuk pembimbing ibadah berjumlah 2 orang, kemudian ketua kloter berjumlah 5 orang, kemudian untuk PPIH Arab Saudi itu untuk pelayanan konsumsi berjumlah 10 orang dan pelayanan transportasi berjumlah 4 orang. Jadi jumlah total peserta yang mengikuti seleksi pada hari ini berjumlah 21 orang. Seleksi ini untuk di kabupaten ini merupakan seleksi di tahap pertama yang terdiri dari seleksi administrasi dan CAT yang dilaksanakan pada hari ini 4 Desember 2025. Nah, selanjutnya nanti peserta yang lulus akan mengikuti seleksi di tahap 2 di tingkat provinsi itu pada tanggal 11 Desember 2025 yang nanti akan mengikuti kembali tahapan yang selanjutnya itu CAT dan wawancara. Ya, harapannya mudah-mudahan nanti kita bisa memenuhi target yang disesuaikan untuk bisa mengirim peserta sesuai dengan kota yang telah ditentukan. Seleksi tahap pertama ini bertujuan menjaring calon petugas yang memiliki kompetensi, integritas, dan kesiapan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Kabupaten Tapin pada musim haji 2026 mendatang. Hadapi Nataru dan 5 Rajab, DLH Kalimantan Selatan perkuat layanan kebersihan. Selengkapnya usai jeda, kami akan kembali. Waktu Haulgurs kumpul lawan tahun baru beparakan, ini nang Udin lakuakan. Udin nuka Lombok 50 kilo. Nuka daging 50 kilo. Nuka bawang 50 kilo. Nuka baras 50 kilo pulang kah? Kada bang, pinjol ulun belum cair. Waduh, Udin nih kada sadar kalau keputusannya itu kada bijak. Akhirnya duit Udin sisa 1.000, makan mie instan kada babumbu.
debt collector datang mengetuk pintu. Udin! Padahi bayar hutang. Ini bang, kan bayarin bang. Makanya Din, belanja secukupnya, belanja seperlunya. Belanja bijak demi keuangan sehat. Mari kita sambut Haul Abah Guru Sekumpul dan Tahun Baru 2026 dengan belanja yang bijak. Utamakan kebutuhan, dukung UMKM, dan jaga keuangan keluarga demi Kalimantan Selatan yang lebih sejahtera. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Jelang Natal dan Tahun Baru 2026 serta momen 5 Rajab, pemerintah provinsi melalui Dinas Lingkungan Hidup akan menyiapkan robok sampah dan menggratiskan pembuangan sampah di TPA Banjarbakula. Hal ini sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah untuk tetap menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat di setiap kegiatan keagamaan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup memperkuat layanan kebersihan selama perayaan Natal dan Tahun Baru, serta momen keagamaan 5 Rajab. Kepala DLH Provinsi Kalimantan Selatan Rahmat mengatakan, pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan kabupaten dan kota terkait pengangkutan sampah dari depo-depo yang menjadi pusat kegiatan dan seluruh layanan tersebut digratiskan. Provinsi juga akan berkoordinasi dengan kabupaten dan kota terkait pengangkutan sampah dari depo yang menjadi pusat kegiatan. Selain itu, pengangkutan DLH Provinsi Kalimantan Selatan juga menggratiskan pembuangan sampah ke TPA Banjarbakula khusus untuk sampah yang berasal dari kegiatan Natal dan Tahun Baru serta peringatan 5 Rajab. Kita akan bekerja sama, DLH Provinsi akan bekerja sama dengan kabupaten kota ya. Kita juga dari LH Provinsi akan menempatkan beberapa drop box ya untuk penempatan sampah. Kemudian kita akan bekerja sama dengan kabupaten kota, di mana depo-depo yang konsentrasi acara tadi kita akan angkut ya. Nah, mungkin ini gratis lah. Kemudian juga kita akan menempatkan kantong-kantong plastik di tempat-tempat yang di posko atau di tempat komunitas masyarakat yang konsentrasi kumpul pada saat acara tersebut. Dan kita juga akan bikin posko untuk itu, jadi posko kebersihan begitu ya. Kemudian kita juga akan keliling, ya, kita akan bikin pasukan patroli begitu ya untuk kebersihan bersama kabupaten kota. Rahmat menambahkan untuk memastikan kebersihan tetap terjaga, DLH akan membentuk posko kebersihan serta melakukan patroli kebersihan gabungan bersama kabupaten dan kota selama rangkaian kegiatan berlangsung. Jajaran kepolisian di Kota Banjarbaru siap mengamankan pelaksanaan pengajian rutin malam Senin momen 5 Rajab di Sekumpul. Guna mematangkan teknis pengamanan haul dan rekayasa lalu lintas jalur yang akan dilalui para jemaah, pihak Polres Banjarbaru melakukan rapat koordinasi bersama tim induk Sekumpul dan instansi terkait. Jajaran kepolisian Resort Banjarbaru siap mengamankan pelaksanaan pengajian rutin malam Senin momen 5 Rajab di Sekumpul Martapura yang diperkirakan akan dilaksanakan akhir Desember mendatang. Guna mematangkan teknis pengamanan haul dan rekayasa lalu lintas jalur yang akan dilalui para jamaah, pihak Polres Banjarbaru melakukan rapat koordinasi bersama tim induk Sekumpul dan instansi terkait untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pengajian rutin. Sejumlah personel kepolisian akan disiagakan pada titik-titik rawan kecelakaan dan kejahatan. Kepolisian memastikan akan menindak dengan tegas siapapun pelaku tindak kejahatan ketika pelaksanaan pengajian rutin berlangsung. Kapolres Banjarbaru AKBP Pius 10 Febri Aceng Loda mengatakan sejumlah persiapan telah dilakukan untuk mendukung kelancaran pengajian rutin malam Senin 5 Rajab mendatang. Untuk pengamanan nantinya, pihaknya memastikan akan sama dengan pengajian rutin 5 Rajab pada tahun sebelumnya. Kegiatan rutin 5 Rajab ini bertepatan juga dengan kegiatan operasi lilin yang dilaksanakan. Makanya tadi kita juga sudah bahas terkait dengan kesiapan-kesiapan
bagaimana nanti kantong-kantong parkir, kemudian arus lalu lintas, kemudian nanti untuk tempat istirahat dan tempat sholat ataupun kantong-kantong yang nantinya kami siapkan ada layar-layar yang nanti para jemaah bisa mengikuti prosesi melalui live stream. Petugas kepolisian akan disiagakan di setiap persimpangan maupun U-turn yang telah disepakati bersama saat rapat koordinasi. Para jamaah ketika pelaksanaan nantinya diminta untuk mentaati arahan petugas agar tidak terjadi kemacetan di jalan raya. Ya, sementara itu, saudara, menjelang momen 5 Rajab, warga Kelurahan Bitahan, Kabupaten Tapin gelar aksi bersih-bersih di tepi jalan dan fasilitas umum. Aksi bersih-bersih ini juga sebagai bentuk kampanye peduli lingkungan terhadap sampah plastik. Puluhan warga Kelurahan Bitahan melakukan aksi bersih-bersih di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Mereka melakukan pemungutan sampah di sepanjang jalan, seperti sampah plastik yang akan dikumpulkan untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir. Lurah Bitahan Ahmad Rijani mengatakan pemungutan sampah dilakukan di sepanjang Jalan Ahmad Yani, khususnya jalanan yang akan dilalui oleh jemaah yang akan hadir ke kegiatan rutin malam Senin nantinya di Sekumpul Martapura. Kegiatan yang juga sebagai persiapan menyambut momen 5 Rajab ini juga diharapkan dapat dicontoh masyarakat, sehingga tidak ada lagi yang membuang sampah plastik di tempat umum. Tempat rapi itu yang utama, dan juga membangun kesadaran para warga yang memang di pinggir jalan rumah-rumahnya agar bisa membersihkan lingkungan halaman rumahnya. Dan ini adalah bentuk pembelajaran buat kita semua sebenarnya, harapan kita ke depan. Ini rutin kapan nantinya Pak untuk kesana? Alhamdulillah ini dalam tahun ini kita 2 kali Pak, kemarin bulan Juli sekali kan hari lingkungan ini memang mendukung salah satu program PKK berupa aksi kebersihan lingkungan. Jadi memang kita perkeluaran ini mendukung untuk kegiatan tersebut. Untuk tahun depan gimana Pak rencananya Pak? Insya Allah kita tetap seperti biasa, kita akan programkan lagi sebenarnya minimal 2 kali dalam setahun, yaitu pertengahan sama tahun. Kebetulan kan kita nanti bulan Desember ini kan tanggal 28 kan kita acara haul, jadi paling tidak mungkin ini mengurangi sampah yang ada di lingkungan Kelurahan Bitahan ini. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan buang sampah ke sungai yang berdampak pada kerusakan dan kelestarian sungai. Saudara, jelang pelaksanaan pengajian rutin malam Senin momen 5 Rajab, Satlantas Polres Banjarbaru siapkan 190 pelang rambu penanda jalan. Rambu-rambu ini akan dipasang di titik-titik strategis untuk mempermudah akses jalan bagi para jemaah. Menjelang pelaksanaan pengajian rutin malam Senin yang bertepatan dengan momen 5 Rajab di Sekumpul Martapura, Satuan Lalu Lintas Polres Banjarbaru meningkatkan persiapan rekayasa dan pengalihan arus lalu lintas. Pihak Satlantas telah menyiapkan sedikitnya 190 rambu lalu lintas yang akan dipasang di titik-titik strategis guna mempermudah akses jalan bagi para jamaah. Rambu-rambu penanda jalan ini meliputi petunjuk arah, penutupan jalur hingga larangan parkir yang akan dipasang di sejumlah titik di ruas-ruas jalan. Kasat Lantas Polres Banjarbaru AKP Embang Pramono mengatakan, rambu-rambu ini akan ditempatkan di lokasi-lokasi yang menjadi jalur utama perlintasan jamaah. Hal ini bertujuan agar masyarakat dan jamaah dapat mengetahui informasi rekayasa lalu lintas. Menjelang momen 5 Rajab, kami mempersiapkan yang pertama spanduk-spanduk, kemudian mau membingkai spanduk-spanduk berupa himbauan-himbauan pada saat akan dilaksanakannya pengalihan arus maupun rekayasa lalu lintas. Dan untuk Banjarbaru nantinya kita tempatkan di titik-titik yang akan dilewati oleh para jemaah, khususnya wilayah Banjarbaru yang masuk ke wilayah Kabupaten Banjar. Antara lain nanti di ruas Jalan Rahayu, kemudian ruas sepanjang Jalan Ayani, kemudian sepanjang Jalan Nostro Cokrokusumo, Trikora, Jalan Jeruk, dan Kelapa Gading dan sekitarnya. Pemasangan rambu dan penyediaan informasi pengalihan arus ini merupakan bagian dari upaya Polres Banjarbaru untuk memastikan kegiatan pengajian rutin malam Senin momen 5 Rajab berjalan aman, tertib, dan lancar. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi rambu-rambu yang terpasang nantinya demi kelancaran bersama. Berikut perakiraan cuaca esok hari Minggu 14 Desember 2025. Informasinya akan disampaikan Perakirawan Utari Randiana dari Stasiun Meteorologi Samsudinor Banjarmasin.
Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam tayangan update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari, Minggu 14 Desember 2025 bersama saya, Utari Randiana, perakiraan BMKG Samsudin Nur Banjarmasin. Berikut untuk informasi selengkapnya. Berdasarkan dinamika atmosfer terkini untuk esok hari, terdapat 3 sistem tekanan rendah yang sedang aktif di Indonesia, antara lain siklon tropis Bakung yang berkembang dari bibit siklon 91S di Samudra Hindia Barat Daya Sumatera, bibit siklon 93S di Samudra Hindia, dan tepatnya di selatan Jawa Timur, serta aliran udara siklonik di Laut Arafura. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perkembangan siklon tropis Bakung. Berdasarkan perakiraan dari TCWC Jakarta oleh BMKG, pertumbuhan siklon tropis Bakung akan menguat di hari ini dan kemudian melemah di tanggal 14 Desember dan pergerakannya ke arah barat hingga barat daya dan menjauhi wilayah Indonesia. Meskipun begitu, potensi dampak tidak langsung terhadap cuaca dan kondisi gelombang dalam 1 hingga 2 hari ke depan harus tetap perlu diantisipasi. Kemudian untuk bibit siklon tropis 93S, arah pergerakannya menuju ke barat daya hingga ke barat ke arah selatan Pulau Jawa. Hasil prediksi menunjukkan bahwa intensitas bibit siklon 93S dalam 24 jam ke depan cenderung stabil tanpa peningkatan intensitas yang signifikan. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, intensitasnya diprediksi meningkat dengan pergerakan secara perlahan menuju barat daya, menjauhi wilayah Indonesia. Dan untuk potensi untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan memiliki peluang rendah. Kita kembali lagi ke dinamika atmosfer untuk esok hari. Untuk kondisi angin di wilayah Kalimantan Selatan pada lapisan 3000 feet diperkirakan dominan bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 25 knot. Untuk kondisi cuaca umum pada esok hari di Kalimantan Selatan, angin lapisan permukaan dominan bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 63 hingga 100%. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk esok hari. Untuk pagi hari, secara umum wilayah Kalimantan Selatan diperkirakan berawan di hampir seluruh wilayah terkecuali untuk Kabupaten Kota Baru yang diperkirakan berpotensi hujan ringan. Sedangkan untuk cuaca pada siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan sedang yang dapat disertai kilat petir serta angin kencang di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten Kalimantan Selatan. Keadaan ini masih berlangsung hingga malam hari. Secara umum diperkirakan masih terdapat potensi hujan yang dapat disertai kilat petir serta angin kencang di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Sementara untuk Kabupaten Tanah Laut diperkirakan berawan. Kemudian untuk dini hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan di seluruh kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita beralih ke informasi tinggi gelombang untuk wilayah perairan Banjarmasin, perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu serta Kota Baru. Dan diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian untuk update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengunjungi info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Saudara, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Setiap hari, laut terus mengikis daratan kita. Namun ada benteng alami yang mampu melindungi, mangrove. Ya, saya Ahmad Baswan, saya bekerja di Lembaga Konservasi Lingkungan. Biasanya kita melakukan kegiatan pengambilan bibit
Kalau perlu, mari kita sama-sama untuk melakukan konservasi mangrove bersama. Menanam mangrove berarti menanam masa depan. Satu pohon hari ini, kehidupan untuk generasi esok. Ayo, jaga hutan mangrove, selamatkan dari kerusakan dan abrasi. Saudara, napak tilas jejak pahlawan kembali digelar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini diikuti ratusan peserta se-Kalimantan Selatan. Masih dalam momentum hari jadi ke-75 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kali ini pemerintah daerah melalui Badan Kesbangpol bekerjasama dengan DHC 45 gelar napak tilas jejak pahlawan atau NTJP. Diikuti ratusan peserta se-Kalimantan Selatan dari unsur pelajar dan kepemudaan. Kegiatan berlangsung sejak 12 hingga 14 Desember 2025 yang dimulai dari lapangan Lambung Mangkurat Kandangan pada Jumat malam dan dilanjutkan pawai obor. Semua peserta dengan berjalan kaki menuju beberapa titik peninggalan sejarah seperti Rumah Perjuangan, Desa Karang Jawa, dan Rumah Perjuangan di Desa Durian Rabung, Kecamatan Padang Batung. Usai memimpin upacara singkat dan mengibarkan bendera start pawai obor, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menyampaikan, kegiatan ini diharapkan bisa memberi semangat kepada generasi muda untuk lebih mengenal pejuang Banua, serta sebagai penghormatan kepada para pahlawan di daerah maupun nasional. Kami dari pemerintah daerah dalam hari ini mengapresiasi dengan kegiatan ini, dan tentu dalam hari ini juga didukung oleh DHC Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan unsur terkait Forkopimda. Tentu dalam hari ini dalam rangka untuk kita menyelusur jejak para pahlawan khususnya Banua kita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan nilai-nilai perjuangan kita. Artinya bagaimana kita memberikan semangat kepada generasi muda kita untuk mengikuti jejak para pahlawan kita untuk memperjuangkan khususnya para pejuang kita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan lebih luas lagi di Indonesia ini. Pada hari kedua, peserta NTJP akan kembali berjalan kaki menuju Desa Malutu, Kecamatan Padang Batung. Dan hari ketiga, perjalanan berlanjut menuju Monumen Mungguraya, Kecamatan Sungai Raya, Makam Daeng Lajida, lalu kembali ke titik finish di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan. Iwan Sanusi, TVRI Kalimantan Selatan. Salah satu relawan kemanusiaan di Kabupaten Tapin menggelar pengobatan gratis untuk warga Pegunungan Meratus. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu warga melakukan pengecekan kondisi kesehatannya. Dusun Mungguringkit yang terletak di Desa Harakit, Kecamatan Piani, terletak kurang lebih 50 km dari kota rantau dan 30 km dari pelayanan kesehatan terdekat. Akses jalan yang kurang memadai membuat warga Pegunungan Meratus enggan untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya. Didasari hal tersebut, salah satu relawan Tapin, Kun, menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga Desa Harakit di Pegunungan Meratus. Pemeriksaan ini bukan hanya sekedar memberikan layanan kesehatan, namun juga diharapkan menjadi langkah untuk pencegahan penyakit yang lebih mudah dihadapi dan ditangani sejak dini. Sekaligus memberikan kesadaran bagi masyarakat dalam menjaga kesehatan mereka. Ketua Kun Tapin, Ogun, mengatakan program ini direncanakan akan dilaksanakan secara berkelanjutan yang diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Kenapa Mungguringkit yang kita pilih? Karena Dusun Mungguringkit ini merupakan dusun terakhir yang ada di Kabupaten Tapin. Dia berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar yang berada di daerah perbukitan. Nah, dari sana itu memang akses kesehatannya, pendidikannya juga memang jauh lah dari pusat ininya, desanya, kayak gitu. Hingga saat ini masih banyak daerah-daerah terpencil yang ada di Kabupaten Tapin yang masih belum terjangkau pelayanan kesehatannya, baik itu di area pesisir sungai maupun Pegunungan Meratus. Saudara, Hulu Sungai Selatan UMKM Expo tahun 2025 telah berakhir. Salah satu stand yang menarik perhatian pengunjung adalah Wasi Pusaka Banua atau Wasaka. Untuk kesekian kalinya, setiap ada kegiatan Expo, organisasi Wasi Pusaka Banua atau Wasaka yang resmi berdiri tahun 2014 di Banjarmasin
oleh salah satu tokoh budaya Hulu Sungai Selatan, kembali menunjukkan kiprahnya dalam mengenalkan berbagai senjata tradisional khas masyarakat Kalimantan Selatan ke khalayak umum, seperti parang bungkul, mandau, tombak, dan berbagai senjata tajam lainnya yang mempunyai nama dan keunikan berbeda, bahkan sangat menarik untuk dilihat secara langsung, bahkan bisa dibeli oleh pengunjung. Menurut pendiri Wasi Pusaka Banua atau Wasaka, Rendra, didirikannya organisasi ini bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Kalimantan Selatan banyak memiliki ragam senjata tradisional yang harus dirawat dan dilestarikan karena merupakan identitas budaya daerah dan merubah stigma negatif tentang senjata tajam menjadi konteks budaya. Wasaka sendiri tujuannya awalnya kita mendirikan Wasaka untuk pelestarian senjata tradisional di Kalimantan Selatan, nah, terutama di Kalimantan Selatan. Jadi untuk edukasi juga bagaimana senjata tradisional itu adalah bagian dari identitas kebudayaan kita di Kalimantan Selatan. Ini yang dalam visi-misi Wasaka, karena stigma senjata itu kan identik dengan kekerasan dan segalanya. Nah, makanya itu kami mengedukasi masyarakat bahwasanya senjata tradisional itu bukan hanya untuk kekerasan atau apa ya. Jadi senjata Wasaka mengedukasi masyarakat bagaimana melihat senjata tradisional itu dalam perspektif budaya. Bukan hanya di wilayah Kalimantan Selatan, dalam memperkenalkan salah satu budaya Kalimantan Selatan berupa senjata tradisional ini, dari Wasaka juga beberapa kali ikut pameran tingkat nasional, yang salah satunya di Anjungan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta beberapa waktu lalu. Iwan Sanusi, TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, dengan harga Rp10.000, sepiring nasi mandai menjadi pilihan banyak warga untuk menikmati sarapan. Kuliner sederhana berbahan utama mandai atau kulit cempedak yang difermentasi ini kini jadi menu favorit warga Tapin. Di Kabupaten Tapin, saat ini sarapan hemat mulai menjamur dan digemari warga yang tidak sempat sarapan di rumah karena berbagai aktivitas. Dengan merogoh Rp10.000, warga bisa menikmati berbagai hidangan yang disajikan para penjual, mulai dari nasi mandai yang berbahan kulit cempedak, ayam goreng, nasi kuning, dan lainnya. Hidangan ini siap disantap para pembeli yang buru-buru pergi ke tempat kerja atau kantor. Bahkan di kawasan perkantoran di Kabupaten Tapin, tampak terlihat selalu ada penjual sarapan ini. Salah seorang penjual lainnya mengatakan, setiap harinya dirinya menjual 70 hingga 100 porsi sarapan yang rata-rata para pegawai pemerintahan. Biasanya pembeli paling ramai di jam berapa, Kak? Paling ramai sekitar jam 12-an. Ini pas makan siang. Biasanya pembelinya dari kalangan apa, Kak? Bukan perkantoran kalau di sini kebanyakan. Banyak juga warga-warga. Salah seorang pembeli Sumi mengatakan, dirinya rutin membeli sarapan ini karena dengan Rp10.000 dapat menikmati berbagai hidangan yang dijual. Terjangkau, masakannya enak, nyaman, orangnya ramah, pelayanannya bagus. Kan sudah seringkah beli di sini? Ulun sering, bila pagi makanya di sini terus. Jam paling ramai pengunjung memang terjadi saat waktu istirahat kerja. Banyak pelanggan yang sudah menjadi langganan tetap karena rasa masakannya yang khas serta pelayanan yang cepat. Pakasam yang dulu jarang ditemui di kota-kota besar kini dapat dinikmati masyarakat secara luas. Salah seorang UMKM di Kabupaten Tapin, Rahimah, membuat pakasam dalam kemasan yang siap disantap warga dan bisa dibeli melalui e-commerce. Walaupun berbahan yang sama, pakasam berbeda dengan ikan samu yang dijual. Pakasam merupakan salah satu makanan tradisional di Kalimantan Selatan hasil fermentasi ikan sepat selama beberapa hari dengan rasa sedikit asam. Biasanya masyarakat yang ingin menyantap pakasam perlu membeli ke daerah hulu sungai. Namun oleh Rahimah, salah seorang UMKM di Kabupaten Tapin, ia berinovasi dengan membuat pakasam dalam kemasan yang siap disantap. Pakasam dalam kemasan ini telah dirintis Rahimah selama 10 tahun, yaitu sejak tahun 2015.
Selain menjual di wilayah Kabupaten Tapin dan juga di kabupaten kota di Kalimantan Selatan, penjualan pakasam ini juga tembus hingga Pulau Jawa. Awal mulanya itu anak suka makan pakasam kering, terus ada keluarga yang jauh minta dikirimin. Terus digoreng, kalau digoreng basah kan kurang awet. Terus digoreng sampai kering. Cuma penggorengannya bawang sama cabenya itu dipisah. Terus ditiriskan dulunya pakai tisu minyak aja. Sama kayak itu aja dikemas langsung. Tahun berapa? Antara 2015 akhir, 2016 di packing sama plastik standing parts yang transparan. Di 2017 akhir sudah dikemas bagus kayak gini, langsung dilaporan ke PRT sama halalnya. Harga pakasam dalam kemasan bervariasi, yakni mulai dari 20.000 per bungkus. Saat ini pakasam dalam kemasan sudah dapat dibeli di e-commerce. Saudara, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Di tangan Rita Ningsih, tanaman pandan laut yang banyak tumbuh di pesisir Kota Baru disulap menjadi produk seni bernilai ekonomi. Ia menjadi pengrajin pandan laut setelah mengikuti pelatihan yang diadakan Dekranasda Kabupaten Kota Baru. Sejumlah ibu-ibu antusias mengikuti pelatihan pembuatan kerajinan berbahan pandan laut di lantai 2 Gedung Dekranasda Kabupaten Kota Baru. Ibu-ibu dari organisasi wanita dan pelaku UMKM ini tampak sibuk menggambar pola, menggunting lembaran anyaman pandan laut mengikuti pola, kemudian membentuknya menjadi sebuah tas. Narasumber dalam pelatihan ini Rita Ningsih dengan sabar membimbing mereka. Ibu Persib Serba Bisa ini menjadi pengrajin pandan laut sejak tahun 2018. Setelah mengikuti pelatihan yang juga diadakan Dekranasda Kabupaten Kota Baru. Dari situ Rita mulai mendapat orderan dan terus menggeluti kerajinan pandan laut hingga sekarang. Di tangannya, tanaman pandan laut yang banyak tumbuh di pesisir Kota Baru disulap menjadi produk seni bernilai ekonomi, seperti tas, kotak tisu, dan kopiah. Selain menjadi pengrajin, Rita tak pelit menularkan ilmunya dengan mengisi pelatihan. Ia juga berkeinginan mengajak ibu-ibu pesisir untuk memanfaatkan bahan baku yang tersedia di sekitar mereka agar bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Nah, memulai itu saya ikut jadi peserta pelatihan seperti yang diadakan oleh Dekranasda juga pada tahun 2018 yang lalu. Berlanjut dapat orderan banyak nih. Nah, dari orderan banyak itu saya berkelanjutan sampai sekarang. Dan alhamdulillah hari ini malah menjadi narasumber untuk BIMTEK ini. Target saya itu pengen mengajak ibu-ibu pesisir yang menambah ekonomi mereka, melihat potensi daerah mereka bahwa yang daerah pesisir itu yang pandan lautnya bisa dijadikan sesuatu yang bernilai jual, nambah ekonomi mereka biar lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Menurut Rita, potensi pandan laut di Kabupaten Kota Baru sangat melimpah, namun belum dimanfaatkan dengan baik. Padahal, hasil kerajinan pandan laut cukup dilirik, terutama oleh konsumen luar negeri. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Ya, saudara, sebelum mengakhiri Kalimantan Selatan hari ini, kita ikuti kilas balik berita utama hari ini. Potensi cuaca ekstrim diprediksi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan.
Ditreskrim Suspolda Kalimantan Selatan bongkar penipuan kendaraan bermotor dengan modus operandi berkredit. Basdas Kalimantan Selatan dan TVRI Kalimantan Selatan galang donasi kemanusiaan untuk Aceh dan Sumatera. Demikian Kalimantan Selatan hari ini, saya Mela Azani mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua.